Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wilda Wulandari. Saya dari kelas 12-2. Di sini saya akan membahas tentang keberhasilan PKI dalam pemilu 1955. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai latar belakang keberhasilan PKI sebagai salah satu pemenang pemilu 1955 dan faktor-faktor yang menyebabkan PKI berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia pada saat itu. 1. Latar belakang keberhasilan PKI dalam pemilu 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diadakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada saat itu, PKI atau Partai Komunis Indonesia berhasil meraih suara yang signifikan menjadikannya salah satu partai pemenang. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang keberhasilan PKI dalam pemilu 1955 antara lain: 1. Sejarah perjuangan PKI. PKI telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak awal. Hal ini memberikan citra positif di mata masyarakat bahwa PKI adalah partai yang nasionalis dan peduli terhadap kepentingan rakyat. 2. Program-program kerja PKI. PKI memiliki program-program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kaum buruh dan petani. Program-program ini antara lain perjuangan untuk perbaikan kondisi ekonomi, pendidikan, dan agraria. 3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada saat itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia masih sulit. Banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. PKI hadir sebagai partai yang mendirikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. 4. Kepemimpinan PKI. PKI memiliki pemimpin-pemimpin yang karismatik dan populer di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat tertarik dan percaya pada PKI. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan PKI berhasil menarik simpati masyarakat. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan PKI berhasil menarik simpati masyarakat. Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan PKI berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia pada saat itu. 1. Isu-isu yang diangkat PKI. PKI mengangkat isu-isu yang relevan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, seperti masalah kesetimpangan sosial, perbaikan ekonomi, dan pendidikan. Isu-isu ini menarik perhatian masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi yang ada. 2. Pendekatan PKI. PKI menggunakan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan budaya masyarakat, sehingga PKI lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. 3. Propaganda PKI. PKI memiliki mesin propaganda yang kuat. Mereka mampu menyebarkan ideologi dan program-program mereka melalui berbagai media seperti koran. Nah, lebih lanjut lagi, mari kita bahas mengenai masa pemberontakan PKI termasuk tokoh-tokoh yang terlibat, tujuan pemberontakan, pelaksanaan, dan hasil pemberontakan. Masa pemberontakan PKI. Yang pertama, tokoh-tokoh pemberontakan PKI yang paling Beberapa tokoh PKI yang terlibat antara lain. 1. Musso. Musso adalah salah satu pemimpin utama PKI yang kembali dari pengasingan di Uni Soviet. Ia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam PKI dan menjadi penggerak utama pemberontakan medium 1948. 2. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Ia memiliki kedekatan ideologis dengan PKI dan terlibat dalam pemberontakan medium 1948. 3. Setiajid adalah tokoh PKI lainnya yang terlibat dalam pemberontakan medium 1948. 2. Tujuan pemberontakan PKI. Tujuan utama dari pemberontakan PKI medium 1948 adalah untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan menggantinya dengan pemerintahan komunis.
PKI juga ingin mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme. 3. Pelaksanaan pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI Medium 1948 dimulai pada tanggal 18 September 1948. PKI dan kelompok-kelompok yang mendukungnya melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan provokasi di berbagai daerah, terutama di Medium dan sekitarnya. Mereka melakukan pemburuan, penculikan, dan sabotase untuk menciptakan kekacauan dan ketakutan di masyarakat. 4. Hasil pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI Medium 1948 berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia, Musso, Amir Syarifuddin, dan tokoh-tokoh PKI lainnya yang terlibat dalam pemberontakan. Pemberontakan ini menyebabkan PKI kehilangan banyak dukungan dari masyarakat dan perlemah posisi Partai Komunis di Indonesia. Pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan adalah kesimpulan mengenai dampak pemberontakan PKI terhadap Indonesia di berbagai bidang. Kesimpulan dampak pemberontakan PKI terhadap Indonesia, terutama yang terjadi di Medium pada tahun 1948, memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dampak ini terasa di berbagai bidang antara lain. 1. Bidang politik. Perlemahan PKI. Pemberontakan ini menyebabkan PKI kehilangan banyak dukungan dari masyarakat dan memperlemah posisi Partai Komunis di Indonesia. 2. Perubahan konstelasi politik. Pemberontakan ini juga mempengaruhi konstelasi politik Indonesia pada saat itu, di mana kekuatan-kekuatan anti-komunis semakin menguat. 2. Bidang sosial. Konflik dan perpecahan pemberontakan ini menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Trauma dan ketakutan. Pemberontakan ini juga meninggalkan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. 3. Bidang ekonomi. Kerusakan infrastruktur. Pemberontakan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Gangguan stabilitas ekonomi. Pemberontakan ini juga mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia yang baru saja merdeka. 4. Bidang keamanan. Ancaman kedaulatan negara. Pemberontakan ini mengancam kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Korban jiwa. Pemberontakan ini menyebabkan banyak korban jiwa baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak PKI dan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pesan untuk Sekian dari video saya. Terima kasih.